Halo guys, masih bersama Mimin di sini. Oke, kita akan lanjut ke ceritanya. Sebelum itu Mimin mau menginformasikan, tolong bantu channel Mimin ini dengan cara like, comment, and subscribe ya guys ya. Oke, kita lanjut ke cerita. Zidan memandang wajah Zen yang sedang terbaring karena punggung Zen terluka. Zen dibaringkan dengan posisi miring, sehingga kini wajah Zen menghadap ke wajah Zidan. Zidan menatap Zen dekat-dekat. Ada rasa yang tak biasa dalam dadanya saat menyadari bahwa Zen juga sedikit mirip dengan ibunya, Aida. Zidan membuka dompetnya dan mengambil foto ibunya, lalu membandingkannya dengan Zen. Hidungnya Zen sungguh mirip dengan ibunya. Zidan bingung, bagaimana bisa darahnya sama dengan darah Zen. Semua terasa berputar-putar di otaknya. Jika memang ada rahasia yang disembunyikan dari kita, dan ternyata kita adalah saudara, aku harus bagaimana terhadapmu, Kak? Haruskah aku menyebutmu anak haram juga, sama seperti selama ini kau menyebutku anak haram? Haruskah aku membencimu, atau haruskah aku melupakan semua perlakuanmu padaku selama ini? Zidan bergumam dalam hati saat melihat wajah Zen yang pucat. Jika memang mereka saudara, haruskah Zidan memaafkan semua perlakuan kakaknya selama ini? Tiba-tiba Zen meringis pertanda akan sadar. Zidan dengan segera bangkit dari duduknya dan berlari keluar ruang rawat Zen. Saat Zen masuk ke dalam ruangan dia, Zidan pun melihat semua perlakuan Zen pada Gia yang sedang mencium kening dan perut Gia. Bagai luka yang menganga lalu disiram cuka. Perih, sangat perih. Kenapa melihat Zen memperlakukan Gia dengan baik malah membuat hati Zidan sakit? Zidan pikir Gia hanya salah satu koleksi wanita Zen yang hanya dimanfaatkan oleh kakaknya untuk menyakitinya. Ia pikir Zen akan memperlakukan Gia layaknya memperlakukan wanita yang hanya menghangatkan ranjangnya. Tapi Zidan salah. Zidan bisa melihat bahwa Zen benar-benar peduli pada Gia. Hatinya semakin teriris kala melihat Zen mencium perut Gia. Dan Zidan sadar bahwa Gia sedang mengandung anak kakaknya. Dan semakin hancurlah perasaannya. Tak bisakah Tuhan berpihak padanya sedikit saja? Kita berganti ke tempat yang berbeda. Dan setelah beberapa hari berlalu, Zidan pun mendatangi makam sang ibu.
Hanya di makam sang ibu, ia bisa bercerita tentang semua keluh kesahnya. "Selamat sore, Bu," ucap Zidan. Ia menaruh buket bunga ke pusara makam sang ibu. Zidan duduk memegang nisan sang ibu dan menciumnya. Matanya mengembun. Setetes air mata jatuh dari pelupuk matanya. "Bu, seandainya ibu masih bersamaku, aku akan menjadi anak yang sangat bahagia. Ibu, beberapa hari lalu, aku baru saja mendonorkan darahku untuk Zen. Seandainya ibu masih di sini, aku bisa bertanya pada ibu tentang hubungan kami yang sebenarnya. Seandainya perasaanku benar, dia adalah kakak kandungku dan putra ibu. Aku harus bagaimana, Bu? Haruskah aku membencinya?" Zidan tertunduk sambil mengurut keningnya. Dia terisak. Hatinya dilema. Bagaimana jika hasil tes DNA menyatakan bahwa mereka sedarah? Apa yang akan Zidan lakukan? Ya, saat sudah mendonorkan darahnya pada Zen, Zidan yang masih penasaran akhirnya melakukan tes DNA untuk lebih memastikan. Dia mengambil rambut Zen saat masih tak sadarkan diri. Zidan tersadar saat mendengar suara daun kering yang diinjak. Ia pun menoleh. Ternyata ia melihat Gia yang sudah berbalik. Dan Zidan yakin Gia mendengar apa yang baru saja dia bicarakan di depan makam sang ibu. "Berhenti," ucap Zidan pada Gia. Entahlah, rasanya ia belum sanggup memanggil nama Gia. Gia memejamkan matanya saat Zidan memanggilnya. Ia pun berbalik. Zidan menatap Gia dengan tatapan dingin dan datar. Rasanya masih sangat sakit ketika ia melihat wajah Gia. Bayangan saat dia tidur nyaman di sisi Zen kembali menari-nari di otaknya. "Zidan, jika kau mendengar apa yang kukatakan barusan, lupakan. Jangan pernah mengatakan apa yang kau dengar pada siapapun." Tanpa mendengar jawaban Gia, Zidan pun berlalu. Ia melewati tubuh Gia dan keluar dari area pemakaman. Gia diam terpaku. Ia bisa melihat mata kesedihan dan luka di mata Zidan. Gia merasa menjelaskan pada Zidan tentang hubungannya dengan Zen pun percuma. Biarlah Zidan yang membencinya dan bisa mendapat perempuan yang lebih baik darinya. Setelah pulang dari makam, dia pun kembali ke apartemen.
Ia ingin mengistirahatkan tubuhnya. Saat dia masuk ke apartemennya, matanya terbelalak saat melihat Zen tengah duduk di sofanya. "Untuk apa kau kemari?" teriak ia. Ia menghampiri Zen dengan emosi. Bagaimana Zen bisa masuk ke apartemennya? Oke guys, cukup sekian dulu dari Mimin. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ngomong-ngomong, bagi teman-teman, mohon Mimin ingin minta bantuannya untuk like, comment, and subscribe karena channel ini adalah channel yang ketiga dari Mimin. Semoga bisa berkembang dan lebih baik. Oke guys, sekian dulu dari Mimin. Bye bye.